Kami satu dalam doa. Haleluya. Kami menyapa Kau Bapa. Ya, Kami berterima kasih buat kesempatan pada sore hari ini, di mana kami boleh bersama-sama menikmati wujud pernyataan kelimpahan kasih Allah, sehingga kami boleh bergaul dengan Engkau. Mari Allah Roh Kudus, Engkau menilik kami masing-masing. Kami meyakini seberapa jauh kami memberi kesempatan kepada Engkau beracara dalam pribadi kami, Engkau akan berkarya nyata. Terima kasih kepada Tuhan, dan kami landaskan doa pengharapan kami dalam nama Yesus. Haleluya. Bersama kami katakan amin. Shalom semua. Lebih dahulu saya berterima kasih buat partisipasi saudara. Ini membuktikan bahwa saudara tanggap akan kebutuhan hidup ini, itulah dipenuhi dengan Roh yang kudus. Saudara, sebagaimana sudah saya tekankan kemarin, Roh Kudus adalah satu pribadi, bukan sekedar kuasa. Pribadi yang tidak berlembaga. Siapa itu lembaganya? Itulah saudara dan saya. Karena Roh Kudus ingin menempati setiap bejana kehidupan kita yang terbuka, yang membuka kesempatan kepada Dia beracara nyata. Ada terlalu banyak tujuan daripada Roh Kudus memenuhi bejana kami. Kemarin kami sudah menyentuh tentang bagaimana Ia sanggup menghibur dalam segala situasi, kondisi apapun. Dia sanggup menghibur. Amin. Dan sore hari ini kami akan belajar kebenaran bagaimana Roh Kudus akan memberikan kekuatan. Oke, kami baca bersama-sama di dalam Sakaria pasal yang keempat. Kitab Sakaria pasal yang keempat. Sakaria ada di wasiat yang lama, jangan dicari di wasiat baru. Pasal 4 ayat 6, bagi yang sudah ketemu, kita baca bareng-bareng ya. Firman Tuhan katakan 2-3, maka berbicaralah ia katanya, inilah firman Tuhan kepada Zerubabel bunyinya, bukan dengan keperkasaan dan bukan dengan kekuatan, melainkan dengan Rohku, firman Tuhan semesta alam. Saudara, saat itu, kalau saudara perhatikan dari sejarah, dari kehidupan saat firman itu disampaikan, maka ternyata Zerubabel adalah orang yang mendapat kepercayaan Allah untuk membangun kembali bait Allah. Yang sudah roboh, runtuh, dirusak oleh musuh. Ternyata seorang malaikat berbicara kepadanya dan katakan, kamu tidak akan membangun itu dengan keperkasaanmu. Kamu pun tidak akan membangun dengan kekuatanmu. Tetapi kamu akan membangun melewati kekuatan kuasa Roh yang datang dari Allah. Saudara, kebenaran ini menolong setiap kita dan menjadi awasan setiap kita. Saudara dipenuhi dengan Roh Kudus bukan sekedar untuk memuaskan hati saudara, dipastikan itu puas.
Dipastikan saudara akan menikmati kenyamanan, ketenteraman, bergaul dengan Roh Kudus. Tetapi bukan sependek itu atau dia akan berkarya lebih dalam. Tujuannya adalah saudara mendapat tugas dan kewajiban daripada Allah untuk melakukan pelayanan. Halo, siap melayani Tuhan? Roh Kudus akan menyanggupkan kita untuk melayani Dia. Jadi saya selalu tekankan di dalam kelompok seperti ini yang sudah dibaptis Roh Kudus, tolong temannya yang lain. Setuju? Halo? Ya. Jangan saudara berdoa sendiri. Pasti puas. Pasti menikmati sentuhan-sentuhan Allah yang menyegarkan, menegarkan, meneguhkan. Dipastikan itu. Tetapi bukan itu tujuan Roh Kudus. Dia jauh lebih rindu supaya saudara menjadi alat Tuhan. Ya? Ternyata Zerubabel mendapat kepercayaan dan ditekankan di situ bahwa kamu melayani bukan dengan dikatakan keperkasaanmu, bukan juga dengan kekuatanmu, tetapi dengan roh yang datang dari Allah. Begitu juga pelayan-pelayan di mimbar. Hello, dengar baik-baik. Saudara sudah dipercaya untuk di atas mimbar, berarti saudara sudah dipercaya untuk melayani Tuhan dengan kekuatan kuasa Roh Kudus. Saya seringkali tekankan, jangan hanya tinggal skillnya, keahliannya. Ada orang yang diberikan, dikaruniakan keahlian main musik, it's okay, betul itu. Ada orang yang dikaruniakan kemampuan untuk menyanyi, it's okay, bagus itu. Ada orang yang dikasih kemampuan untuk berkhotbah, ya betul itu. Tetapi jangan hanya berdasarkan kemampuan. Minta urapan Allah selalu, minta selalu. Karena itu yang akan menolong saudara untuk bisa menyampaikan pesan-pesan Allah, untuk bisa menyampaikan isi hati Allah. Dan itu yang diawasi oleh firman Allah. Akan pelayan-pelayan di mimbar. Saya setuju sekali. Ada salah satu tim gembala, ya, kami ada pertemuan. Apa yang saudara rasa kekurangan daripada gereja ini? Seringkali yang bertugas di mimbar tidak menyadari bahwa mereka adalah perwakilan Allah. Ya, sehingga datang dengan lari-lari, datang dengan terlambat, datang asal menyanyi, asal memainkan musik. Setelah tugasnya keluar dan melakukan satu aktivitas yang lain. Saudara, jangan sampai kita dimuntahkan loh sama Allah. Saya bilang hati-hati loh. Ya, jangan sampai Allah itu muak melihat ibadah kita. Itu perlu menjadi awasan buat setiap pribadi. Khususnya saya berdoa, bergumul, saya berdoa, saya katakan, Tuhan, tolong mereka. Karena orang-orang yang berani berdiri di mimbar adalah orang-orang yang sudah meyakini bahwa mereka adalah perwakilan Allah. Setuju? Saudara harus jaga hidup benar-benar cerah. Saudara harus dapat urapan dari Allah. Firman Allah jelas, bukan karena kekuatanmu, bukan karena keahlianmu. Memang semua ada keahlian-keahlian masing-masing. Tetapi ingat baik-baik, Tuhan merindukan urapan, kekuatan kuasa yang datang dari Allah. Dan itu yang harus memenuhi bejana setiap pelayan-pelayan mimbar. Saya senang sekali jika ada salah satu di antara tim gembala itu punya hati. Saya bilang, kamu yang sudah Tuhan tanam hati itu, lakukan. Semua kita harus menjadi panutan dalam hidup melayani Tuhan. Oke,
Kemudian kita masuk dalam kebenaran yang berikutnya. Saudara perhatikan ayat berikut dari ayat yang sudah kita baca. Siapakah engkau, gunung yang besar? Di depan Zerubabel engkau menjadi tanah yang rata. Ia akan mengangkat batu utama, sedangkan orang bersorak, bagus, bagus sekali baru batu itu. Saudara tahu apa arti kebenaran ini? Pelayan-pelayan akan mengalami hambatan, tantangan di hadapannya. Tetapi jangan lupa, ingat baik-baik bahwa roh Tuhan akan menundukkan semuanya. Amin. Allah, Roh Kudus punya kuasa untuk menundukkan apapun yang menjadi hambatan di hadapan saudara. Mungkin itu sesuatu hal yang bisa menjadi suatu gangguan buat pelayan-pelayan Tuhan. Tetapi firman Tuhan katakan, semua hambatan di hadapan kita harus tunduk kepada otoritas ilahi Allah. Dan itu akan nyata di dalam hidup pelayanan saudara. Lebih lanjut, ternyata firman Tuhan menolong saudara. Bagaimana Roh Kudus Allah akan memberikan kekuatan untuk saudara menghadapi kenyataan hidup. Tadi sempat disinggung, saudara tidak akan mudah goyah, saudara tidak akan mudah tangan itu menjadi gemetar pada waktu menghadapi sesuatu yang nyata, yang harus kita hadapi. Jangan lupa ya, semua apa yang saudara alami tidak pernah lepas dari pemandangan mata ilahi Allah. Semuanya di bawah kuasa dari pemandangan mata ilahi Allah. Dan saya selalu katakan bahwa saudara hati-hati, CCTV Tuhan berjalan 24 jam penuh dan bekerja, berkarya ke dalam kehidupan saudara. Apapun yang saudara perbuat, tersembunyi bagaimanapun juga tembus di situ. Karena CCTV Tuhan bekerja 24 jam ke dalam hatimu. Bukan hanya sesuatu yang di luar. Tuhan tidak pernah tertarik dengan penampilan di luar. Perhatikan baik-baik. Halo, kemunafikan, penampilan, hati-hati. Ya, itu yang saya ingin tolong saudara. Satu hal yang saya perlu menyampaikan kepada saudara, satu pengalaman yang Tuhan izinkan terjadi. Kami pada waktu itu ada, ya bukan saya termasuk di dalamnya. Itu sebabnya kami ya anak muda-muda, mereka lagi bakar-bakar makanan dengan sukacita dan lain sebagainya di belakang. Sehingga tanpa disadari ada sepeda yang diambil orang. Tertangkap dengan CCTV. Ya, tertangkap nyata sekali. Orang itu memanggul itu kendaraan dan lain sebagainya dan lain sebagainya. Dan ternyata orang itu pakai helm. Helmnya merah muda, persis punyanya Mbak Muji. Ya, saya bilang, wah ini dulurnya Muji. Itu gurau. Ya. Saudara tahu, orang kalau dia jadi maling pakai helm, pinter saudara. Tidak kalah pinter walaupun ada CCTV. Helmnya ditarik begini, tertutup kan mukanya. Sampai sekarang ini tidak ketahuan siapa yang mencuri. Tetapi jangan main-main dengan CCTV ilahi Allah. 24 jam penuh, dimanapun juga saudara berada, dia bisa melihat apa yang saudara lakukan. Amin. Jangan main-main dengan Tuhan. Motivasi saudara, dedikasi saudara, kesungguhan hati saudara, semuanya terbaca. Dan saya harap itu akan menjadi awasan buat setiap kita. Amin. Ya.
Tolong. Kemudian saudara kita lihat bagaimana Tuhan menyediakan kekuatan kuasanya untuk saudara akan disanggupkan menghadapi kenyataan hidup. Dan yang paling ekstrim saya pakai contoh ini sekarang. Buka di dalam Injil. Kisah Para Rasul 7. Kisah Para Rasul 7. Apa yang firman Allah catat tentang kekuatan kuasa Roh Kudus Allah yang luar biasa, yang akan memberi kemampuan kepada saudara dan saya untuk menghadapi kenyataan hidup. Dan yang paling ekstrim saya pakai contohnya di sini. Saudara perhatikan baik-baik dari ayat 54 sampai 60. Seorang yang dipercaya Tuhan yang penuh dengan Roh Kudus bernama Stefanus. Pada waktu dia menyampaikan kebenaran, pada waktu dia mempertahankan arti kata nama Kristus sebagai juru selamat, ternyata tidak diterima oleh orang lingkungan sekitarnya. Dan apa yang terjadi? Orang-orang melempari dia dengan batu. Sementara, bukan waktu yang berlalu ya, sementara dia dilempari batu, saudara tahu apa yang terjadi? Roh Kudus memberikan kekuatan kepadanya untuk menikmati kemuliaan Allah. Wow. Saudara perhatikan baik-baik. Dan ternyata di akhir daripada kisah ini dikatakan, apa yang firman Tuhan katakan, sedang mereka melemparinya. Jadi sedang sementara dilempari batu. Ya Tuhan Yesus, terimalah rohku. Tuhan, janganlah tanggungkan dosa ini kepada mereka. Saudara, di tengah-tengah penderitaan yang seperti itu, dia masih disanggupkan, dikaruniai kekuatan untuk melepaskan pengampunan. Dahsyat bukan? Wow, itu kehidupan yang hebat. Jadi di tengah-tengah tekanan seperti itu, dia masih disanggupkan dengan kekuatan dari Roh Kudus untuk melepaskan pengampunan. Ampuni mereka Tuhan. Itulah karya Roh Kudus yang akan dikaruniakan kepada saudara dan saya. Ada amin. Roh Kudus yang bisa bekerja seperti itu. Yang berikutnya, kita akan melihat apa yang firman Allah percayakan. Kita akan melihat bersama-sama apa yang Tuhan nyatakan tentang karya Roh Kudus. Baca di dalam Injil Yohanes. Kita akan melihat bersama-sama Injil Yohanes pasalnya yang ke-16. Saya akan tolong bacakan buat saudara. Tetapi ayat 13, apabila ia, itulah Roh Kudus datang, yaitu roh kebenaran. Perhatikan baik-baik. Ia akan memampukan saudara, memimpin saudara ke dalam seluruh kebenaran Allah. Saudara, satu hal yang saya ingin tolong saudara. Firman Tuhan katakan roh itu. Tanpa Roh Kudus, saudara kalau baca firman Allah, jujur, ngantuk. Kalau tanpa Roh Kudus, saudara baca firman Allah, tidak ada selera. Ya, firman tadi. Tetapi waktu saudara dipenuhi dengan Roh Kudus, firman Allah katakan ia akan memimpin kamu ke dalam seluruh keutuhan arti kuasa dari firman Allah. Dan saudara akan menjadi orang, tak kasih contoh ya,
juga di dalam Mazmur 119. Contoh orang yang dipenuhi dengan Roh Kudus dalam menanggapi firman Tuhan. Ada cukup banyak ayat dan saya tidak akan bacakan semua. Dengan cepat saya akan tolong saudara. Saya yang akan tolong baca buat saudara. Mazmur 119 adalah ungkapan isi hati dari seorang yang dipenuhi dengan kuasa Roh Kudus. Ia menyampaikan pesan dan mengatakan kepada saudara bahwa aku akan bergembira seperti aku mendapatkan segala harta. Itu ayat 14. Jadi pemazmur Daud waktu dia mempelajari firman Allah, dia katakan itu seperti aku bergembira seperti atas segala harta. Sedangkan manusia pada umumnya lebih tertarik kepada harta kekayaan yang di dunia. Tetapi Tuhan mengatakan, waktu Roh Kudus memenuhi kita, firman Allah itu segala-galanya. Saudara, pegangan kemana-mana itu hanya firman. Dan kemudian pemazmur Daud mengatakan di dalam kebenaran ayat yang ke-16, aku bergemar, aku suka akan firman. Hello, bagi yang kurang suka firman Allah, yang gak pernah baca, lebih suka sibuk di rumah, ingat baik-baik, di mana roh Allah yang ada yang dijanjikan bagi saudara. Waktu Roh Kudus memenuhi hidup kita, saudara akan hobinya itu hobi baca firman Allah. Wow, bisa jatuh cinta sama firman Allah. Rasanya kalau tidak baca itu ada sesuatu yang kurang dalam hidup. Dan itu adalah ciri dari seorang yang penuh dengan Roh Kudus. Ya, jatuh cintanya itu sama firman. Oke. Menyenangkan sekali. Waktu dia tenggelam di dalam roh Allah, menikmati bahwa benih firman Allah itu akan menyatakan keajaiban. Saudara akan tenggelam menikmati Roh Kudus berkaryanya, Pak. Ya. Sudah saya sampaikan, seseorang yang cinta kepada firman Allah dipastikan dia menikmati keajaiban Allah. Saya tekankan di para pelayan Tuhan di pedesaan, gak usah cari mujizat. Mujizat itu dipastikan akan nyata dalam hidup saudara waktu saudara menjadi pelaku firman. Lakukan saja, pasti ada mujizat. Dan Allah itu menyatakan di dalam kebenarannya. Pemazmur Daud yang cinta kepada Allah, menikmati kekuatan kuasa roh Allah, maka dia memandang keajaiban. Itu di ayat 18 ya. Singkapkan mataku supaya aku memandang keajaiban dari Tauratmu. Terus masuk lagi di dalam ayat yang ke-103. Pemazmur Daud mengungkapkan kata-kata kebenaran ini dan mengatakan betapa manisnya janjimu itu. Bagi langit-langitku lebih daripada madu bagi mulutku. Sudah menikmati itu waktu baca firman? Atau ngantuk? Hello? Waktu saudara penuh limpah dengan Roh Kudus, dipastikan saudara akan menikmati keindahan hidup dalam firman. Lebih lanjut, firman Tuhan katakan di 162, aku bergembira seperti dikatakan mendapat banyak carahan. Kalau orang perang, menang, ngerampas harta carahan, sukacitanya itu firman Tuhan katakan lebih daripada orang menerima carahan.
Sudah saudara nikmati atau belum? Ya, waktu saudara baca firman Allah disingkapkan oleh itu harta saudara. Bahkan menyenangkan sekali dikatakan di dalam ayat 165 bagaimana firman itu akan mengaruniakan, memberikan kenikmatan, ketentraman di dalam hati. 165 dikatakan di dalam kebenaran ini besarlah ketentraman pada orang-orang yang mencintai Taurat. Kalau belum cinta, belum ya. Tapi kalau saudara cinta sama firman Allah, saudara akan menikmati ketentraman, kenikmatan hidup bersama. Itu sebabnya saudara lihat rahasianya, buka di dalam Mazmur 51. Apa yang menjadi doa dari pemazmur Daud waktu dia jatuh dalam perbuatan dosa. Firman Tuhan katakan di dalam kebenaran Mazmur 51 ayat 13. Ayo sama-sama kita baca. Inilah doa yang harus kita doakan setiap saat di dalam hidup kita. Karena seringkali tanpa kita sadari kita melakukan perbuatan dosa. Oke, sama-sama. 51 ayat 13, 2, 3. Janganlah membuang aku dari hadapanmu, dan janganlah mengambil rohmu yang kudus daripadaku. Minta tolong saudara kepada Tuhan. Saudara harus cross check ya. Tiap hari saudara harus uji. Bangun tidur nomor 1 saudara uji. Roh Kudus, adakah kau masih memenuhi bencanaku? Adakah kau masih tinggal di dalam hidupku? Teguhkan aku, yakinkan aku. Dan waktu hidup keseharian saudara, waktu saudara mulai berdialog dengan dia, saudara akan menikmati kenikmatan hidup bersama dengan Roh Kudus. Yang terakhir, firman Tuhan katakan memang Roh Kudus adalah roh kekuatan, memberikan kekuatan secara fisik. It's okay. Ada satu contoh yang sangat jelas di dalam kehidupan seorang yang kami kenal bernama Simpson. Ya. Yuk kita lihat sama-sama. Kisah ini terdapat di dalam Hakim-Hakim pasal yang ke-16. Ada nasihat yang bagus sekali yang firman Tuhan berikan. Hakim-Hakim pasalnya yang ke-16. Ada ayat yang sangat menyentuh batin saya dan untuk saya sampaikan kepada saudara. Dikatakan di dalam kebenaran ini bahwa Simpson adalah orang yang kuat. Ratusan ribuan orang tunduk di bawah kekuatan kuasa Roh Kudus yang mengurapi dia. Ya, memang di wasiat lama Roh Kudus udah kerja loh. Tetapi secara pribadi lepas pribadi. Begitu Yesus naik, apa yang disampaikan firman Allah pada hari Kamis? Lebih berguna aku pergi. Kenapa? Tujuannya adalah supaya saudara dan saya mendapat penghiburan yang pasti dari Roh Kudus, mendapat pelayanan secara pribadi. Karena waktu itu Yesus sangat tahu. Murid-murid yang selama 3,5 tahun tepat bergaul dengan Tuhan tiap hari pasti merasa kehilangan. Karena Kristus akan pergi ke rumah Bapa. Dan kemudian Yesus yang Maha Tahu, dia melihat di depan akan terjadi penganiayaan, penderitaannya. Saudara kalau baca kisah Rasul, penderitaan, penganiayaan yang terjadi. Yesus tahu mereka perlu Roh Kudus. Itu sebabnya aku perlu pergi, aku harus pergi. Supaya Roh Kudus akan menolong, menghibur, menguatkan setiap mereka yang menderita. Dan satu hal yang saudara perlu tahu, nasihat yang terakhir dari firman Allah pada saat ini, saya ingin saudara membaca, memperhatikan saja ayat 20. Saya akan baca ayat yang ke-20 buat saudara. Lalu berserulah perempuan itu, Delilah, orang Filistin menyergap engkau Simpson. Maka terjagalah ia dari tidurnya, serta katanya seperti yang sudah-sudah,
Aku akan bebas dan akan meronta lepas. Perhatikan baik-baik kalimat yang perlu saudara perhatikan. Tetapi tidaklah diketahuinya bahwa Tuhan telah meninggalkan dia. Saudara yang kekasih dan yang mengasihi saudara, bukan satu jaminan orang yang sudah dipenuhi Roh Kudus akan tetap sampai dia selamanya akan menerima itu. Setiap orang yang sudah menerima sentuhan Roh Kudus, dia harus jaga hidup, jaga baik-baik. Itu saya saksikan sendiri, saudara. Ya, waktu saya masih kanak-kanak, mama saya dipenuhi Roh Kudus. Dan saya yang waktu itu masih mungkin lebih kecil dari ini apa Darren ya. Dari Darren lebih kecil. Begitu mama saya bernidak, saya senang, saya ikuti saudara, tak tirok ke. Oh, jadinya arek cilik ya. Tak tirok no ambek coket-coket gitu di depannya waktu sementara mama saya berdoa. Kurun waktu tertentu tanpa dia sadari dia misuh. Saudara tahu misuh? Omong kotor, marah, dia misuh. Dan kemudian satu hari dia nangis dan dia katakan Roh Kudus kok hilang. Dan satu hari dia berdoa, bergumul, minta pengampunan, dan Roh Kudus karena kemurahan kasih karunia-Nya kembali memenuhi hidupnya. Jadi saudara yang kekasih dan yang mengasihi Tuhan, kehidupan kita harus dijaga baik-baik. Kontak komunikasi kita. Begitu saudara bangun dari tidur, nomor 1 itu Tuhan. Ya, pikirkan tentang bagaimana saudara bisa menyenangkan hati Tuhan. Sekalipun mungkin melewati pendidikan, melewati pekerjaan, buat saudara Tuhan itu disenangkan karena apa yang saudara kerjakan. Ya, saya belajar selalu mengarahkan apa orang-orang di dekat saya. Lakukan dengan maksimal. Ya, lakukan. Kalau lihat itu kotor, cepat dibersihkan, jangan cuek as the best. Lakukan. Yang menghargakan itu mata ilahi, CCTV Tuhan. Dan dia akan menghargakan apa yang saudara lakukan sepanjang hari itu. Roh Kudus, aku perlu